Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Irsyadul Ibad. Tanbihun, ai hadza tanbihun. Ini adalah peringatan. Fi tafsili hukmi sholatil jamaati, di dalam merinci hukum sholat jamaah wa ba'di mustahabbatiha, dan di dalam merinci hukum sebagian perkara-perkara yang disunahkan di dalam sholat jamaah. Innal jama'ata, sesungguhnya jamaah, fi adai maktubati, di dalam menunaikan sholat-sholat 5 waktu, al-rijalil ahraril mukimina fardu kifayatin. Bagi laki-laki yang merdeka yang mukim, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Alal arjah, menurut pendapat yang paling rajih. Fi madhabina, di dalam madhab kami. Wa fardu ain, dan jamaah, itu hukumnya adalah fardu ain. Inda Ahmad ibn Hanbal, menurut Ahmad ibnu Hanbal, wa ta' wal Auza'i wa Abi Thur wa Ibnul Munzir wa Ibni Khuzaimah. Dan jamaah itu adalah syartun, syarat, lisih hati sholati inda Dawuda, bagi sahnya sholat inda Dawuda, menurut Imam Daud Az-Zahiri. Jadi menurut madhab kita, yaitu madhab Syafi'i, berjamaah di dalam sholat hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada sebagian orang yang melakukan sholat secara berjamaah, maka kewajiban sholat jamaah itu gugur bagi yang lainnya. Tetapi menurut Imam Ahmad dan ulama-ulama yang sepaham dengan beliau, sholat berjamaah di dalam sholat berjamaah di dalam sholat 5 waktu itu adalah hukumnya fardu ain. Artinya berjamaah itu wajib bagi setiap individu. Kalau meninggalkan jamaah, hukumnya adalah berdosa. Tetapi kalau menurut Imam Daud Az-Zahiri, berjamaah adalah syarat sahnya sholat. Artinya kalau tidak berjamaah, maka sholatnya tidak sah. Wayam bagi taswiyatus sufufi, dan hendaknya meluruskan sof-sof. Wahia, adapun meluruskan sof-sof itu adalah saddul furoji fiha, menutup celah-celah fiha yang ada pada sof-sof. Wa itmamus sofil awal, dan menyempurnakan sof yang pertama, fal awal, kemudian yang pertama. Fataswiyatuhu, kemudian adapun meluruskan sof itu mustahabbatun, disunahkan, fi ta'diyatil jamaah, di dalam menunaikan jamaah. Wa syartun, dan meluruskan sof itu adalah syarat linaili fatliha, untuk mendapatkan keutamaan jamaah. Wa sholatu man tarakaha, dan adapun sholatnya orang yang meninggalkan meluruskan sof itu sohihatun, sah sholatnya. Alal asah, menurut pendapat yang asah. Lakin akan tetapi jazam Ibnu Hazm, telah memastikan siapa Ibnu Hazm, biwujubiha, dengan wajibnya meluruskan sof, wabibut lani sholati tarikiha, dan dengan batalnya sholat orang yang meninggalkan meluruskan sof. Jadi meluruskan sof
dan menutup celah-celah yang kosong di dalam shaf itu hukumnya adalah sunnah. Dan meluruskan shaf itu adalah syarat mendapatkan keutamaan jamaah. Artinya orang yang tidak meluruskan shaf, sholatnya sah, tetapi dia tidak mendapatkan pahala jamaah. Nah, menurut Ibnu Hazm, meluruskan shaf itu hukumnya adalah wajib dan meninggalkannya membatalkan sholat. Wa adamu musabaqatil imami, dan tidak mendahului imam. Biraf'i ra'sin, dengan mengangkat kepala ketika ruku, au qiyamin, atau dengan berdiri. Au huwiyin, atau ketika turun mau sujud atau turun mau ruku. Tidak boleh mendahului imam qablahu, sebelum imam. Jadi tidak boleh mendahului imam di dalam mengangkat kepala atau mendahului imam di dalam berdiri atau turun untuk sujud atau untuk ruku sebelum imam. Famusabaqatuhu, adapun mendahului imam hukumnya adalah makruhatun alal murajjah, dimakruhkan alal murajjah, ke atas pendapat yang dirajihkan. Wa yusannul audu ilal imami in kana baqiyan fi dzalika rukni, dan disunahkan kembali ilal imam, menuju imam, in kana baqiyan, jika imamnya tadi masih tetap fi dzalika rukni, pada rukun itu. Wa haramun, dan hukumnya adalah haram kembali kepada imam alama jazama bihi ba'dul mutaakhirin, sesuai dengan pendapat yang telah memastikan pendapat ini siapa? Sebagian ulama-ulama mutaakhirin. Misalnya imam masih berdiri membaca Fatihah, kemudian makmumnya langsung ruku, maka disunahkan kembali lagi berdiri seperti imam jika imamnya masih dalam posisi berdiri. Tetapi kembali lagi berdiri itu hukumnya haram menurut sebagian ulama mutaakhirin. Wal i'tina'u bil wuqufi fi shaffil awwali, dan memperhatikan berdiri pada shaf yang pertama. Fal muhafadzatu, kemudian menjaga alaihi, ke atas shaf yang pertama itu aula minal mubadarati ilal ihram, lebih utama dari bersegera ilal ihram, kepada takbiratul ihram. Li idrakir ruku'i mal imam, untuk mendapatkan ruku' bersama imam. Fi ghairi raqatil akhirah, pada selain rakaat yang akhir. Jadi memperhatikan berdiri pada shaf yang pertama dan menjaga shaf yang pertama itu lebih utama dari bersegera kepada takbiratul ihram untuk mendapatkan rukuk bersama imam. Jadi misalnya imam sudah mau rukuk, kita baru masuk masjid. Seandainya kita maju ke depan untuk mendapatkan shaf yang pertama, kita tidak mendapatkan rukuk bersama imam. Tetapi begitu masuk masjid, kalau kita langsung sholat, kita mendapatkan rukuk bersama imam. Nah, mana yang harus kita dahulukan? Apakah maju ke depan menuju shaf yang pertama, atau begitu masuk masjid kita langsung sholat? Nah, di sini dikatakan oleh beliau, menjaga shaf yang pertama itu lebih utama daripada mendapatkan rukuk bersama imam. Tetapi lebih utama shaf yang pertama tadi itu pada selain rakaat yang terakhir.
Kalau pada rakaat yang terakhir, sebagian ulama mengatakan kalau makmum tidak mendapati ruku terakhir bersama imam, maka sholatnya makmum tadi sah. Tetapi makmum tadi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Nah, ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.